Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Apakah sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita membacakan doa agar terbuka hati dan pikiran kita untuk belajar nantinya. Ibu minta kepada ketua kelas agar memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah baca doa. Sekarang setelah kita baca doa, berarti Anda semua sudah siap ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Diharapkan semuanya untuk menyimpan semua yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita pada siang ini dan membuka atau mengeluarkan semua buku ataupun semua yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Baiklah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai suhu dan kalor. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada teori kinetik gas. Nah, sebelumnya Anda apakah sudah pernah mendengar istilah teori kinetik gas? Belum. Ya, untuk itu untuk menambah pemahaman Anda, kita akan bahas mengenai teori kinetik gas tersebut. Nah, pada kali ini pembelajaran kita bertujuan untuk yang pertama yaitu dapat menjelaskan pengertian dari teori kinetik gas dan gas ideal dengan benar. Kemudian dapat menjelaskan sifat-sifat gas ideal dengan tepat, serta dapat mengaplikasikan penerapan hukum teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ada sebuah video mengenai teori kinetik gas. Ibu harapkan semuanya memperhatikan ya. Nah, dari tayangan video tadi, apakah Anda tahu apakah yang ditampilkan pada video tadi itu? Balon udara, Bu. Nah, bagus, di sini itu merupakan balon udara, di mana balon udara ini merupakan salah satu dari penerapan materi teori kinetik gas. Bu, boleh izin, Bu? Ya, dibahas, silakan. Nah, dari video tadi kita dapat mengetahui bahwa teori kinetik gas ini adalah teori yang pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan sebutan molekul-molekul. Nah, di sini bukan berdasarkan gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lainnya. Nah, pada teori kinetik gas ini kita juga membahas mengenai gas ideal. Nah, apakah Anda di sini tahu apa itu gas ideal? Tidak, Bu. Nah, gas ideal merupakan penyederhanaan atau idealisasi dari gas yang sebenarnya atau gas nyata. Nah, dengan membuang sifat-sifat yang
tidak tahu yang tidak terlalu signifikan untuk memudahkan analisis. Nah, sesuai tujuan pembelajaran tadi, kita juga akan membahas tentang sifat-sifat dari gas ideal. Ini kita tahu apa itu gas ideal? Bu, yang pertama tidak ada interaksi antar molekul gas. Yang kedua, molekul gas dapat dipandang sebagai partikel yang ukurannya dapat diabaikan. Dan yang terakhir, dalam satu wadah partikel gas bergerak secara arah yang segala arah, Bu. Bagus ya ini. Nah, sifat-sifat gas ideal ini ada 3. Yang pertama yaitu tidak ada interaksi antar molekul gas. Nah, di sini molekul-molekul gas tidak ada berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian molekul gas dapat dipandang sebagai partikel yang ukurannya dapat diabaikan. Dan yang ketiga yaitu dalam satu wadah partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan keadaan gas ideal. Nah, di sini persamaan keadaan gas ideal dapat dituliskan yaitu PV sama dengan NRT. Nah, bisa juga kita tuliskan rumusnya yaitu PV sama dengan NKT, di mana P itu sendiri yaitu tekanan, kemudian V merupakan volume, dan N merupakan jumlah mol gas. Untuk R-nya yaitu tetapan umum suatu gas tersebut, dan T yaitu suhu atau temperatur. Nah, pada teori kinetik gas ini juga terdapat hukum Boyle-Benioff, di mana hukum ini terdapat persamaan yaitu PV per T sama dengan tetap. Nah, untuk pada hukum Boyle-Benioff ini yaitu terjadi pada gas dengan dua keadaan, di mana untuk persamaannya yaitu P1 dikali P1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali P2 per T2, di mana tekanan gas pada keadaan pertama itu sama dengan tekanan gas pada keadaan kedua, dan begitu juga dengan volume gas pada keadaan pertama sama dengan volume gas pada keadaan kedua, dan temperaturnya juga sama antara temperatur gas pada keadaan pertama dan juga keadaan kedua. Nah, untuk menambah pemahaman, di sini kita langsung saja membahas contoh soal dari persamaan yang telah kita bahas tadi. Nah, tadi sudah kita bahas itu persamaan dari hukum Boyle-Benioff, di mana P1 dikali P1 per P1 sama dengan P2 dikali P2 per P2. Nah, pada contoh soal ini bisa Anda menganalisis apa saja yang diketahui dari contoh soal yang ada di depan. Nah, kita analisis pertama ya. Nah, di sini suatu gas
ketahui volumenya yaitu 4 meter kubik. Volume pertamanya. Kemudian berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor dan suhunya dijaga tetap. Kemudian tekanan mula-mula gas tersebut adalah 4 Pascal, di mana tekanan yaitu P1 sama dengan 4 Pascal. Nah, jika tekanannya dinaikkan menjadi 8 Pascal, tentukanlah besar volumenya. Jadi tekanannya P2 sama dengan 8. Ditanya P2. Nah, dari rumus ini kita dapat menuliskan yaitu P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2. Nah, di sini sudah kita ketahui di mana P1-nya yaitu 4 Pascal dikali P1-nya 4, P2-nya 8, kemudian yang ditanya yaitu P2. Nah, untuk mencari P2-nya itu 4 kali 4 16 bagi 8. Nah, jadi besar volume P2-nya yaitu 2 meter kubik. Apakah dari penjelasan ibu tadi Anda sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jika sudah, nah di sini ada contoh soal kedua. Ibu minta kepada salah satu dari Anda untuk mencoba menyelesaikan contoh soal yang ada di depan. Para bisa Bu menambah para silakan. Dan yang lain silakan coba juga ya di catatan masing-masing.
menjawab contoh soal kedua di mana jawabannya itu 120 Kelvin. Apakah Anda semua sudah menemukan jawabannya? Apakah sama jawabannya? Sama ya. Oke, Ibu rasa karena sudah bisa menjawab contoh soal ini, Anda sudah memahami ya materi kita pada hari ini. Nah, untuk tugasnya di rumah, silakan Anda catat ya soal ini pada buku latihan agar dikerjakan di rumahnya masing-masing dan dikumpulkan pada minggu depan. Mungkin untuk materi kita pada hari ini Ibu rasa cukup ya, Anda sudah mengerti dan memahaminya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, apakah dari Anda ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada ya. Nah, baiklah, di sini Ibu simpulkan. Nah, pada hari ini kita bahas tentang teori kinetik gas, yang mana teori kinetik gas ini merupakan teori yang pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan sudukan molekul-molekul. Nah, bukan berdasarkan gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lainnya. Nah, contoh penerapan dari teori kinetik gas ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pelepasan balon udara, kemudian pompa ban, dan balon karet yang ditiup lama-kelamaan akan meledak. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Anda dapat memahami dan menambah wawasan Anda mengenai teori kinetik gas. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai materi ekipartisi energi. Ibu harapkan Anda semua membaca atau mencari materi mengenai ekipartisi energi tersebut agar minggu depan Ibu bertanya bisa terjawab oleh Anda dan pembelajaran kita bisa saling masuk ya satu sama lainnya. Oke, Ibu rasa cukup untuk menutup pembelajaran kita pada siang ini. Kita pada ketua kelas untuk membacakan doa penutup. Siap gerak, bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Ananda atas partisipasinya semuanya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.